Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Saya seperti itu. Dan untuk yang kedua, menurut di situ Bapak Ibu yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum. Di sini saya menjawab untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, seperti itu. Kalau dari kami keseluruhan itu dari pertanyaan sebagai pendidik selama ini apa yang kami lakukan sebagai pedoman dalam merencanakan perjalanan belajar murid. Jadi sebagai pendidik yang kami gunakan sebagai pedoman dalam perencanaan perjalanan belajar murid yaitu memperhatikan seluruh aspek tentunya, seluruh aspek perkembangan pada anak yang terdiri dari nilai moral, agama, sosial, kementerian, emosional, kognitif, bahasa, dan motorik anak. Itu sebagai pedoman dalam merencanakan perjalanan belajar murid. Terus alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum yaitu untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap relevan dengan tuntutan zaman. Terima kasih. Sewaktu dan kesempatannya, kalau menurut kami pedoman mengajar kami itu sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan kami, dan kami mengajar mereka di sekolah sesuai dengan pengalaman kami, dan tentu kami akan berbeda pengajaran di rumah dengan di sekolah. Dan untuk kurikulum kami juga menyesuaikan dengan kurikulum karena sekarang kita dituntut untuk sekolah belajar. Kalau KOSP itu kan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau KPSP kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hampir sama saja. Dan kalau di kurikulum 13, K13, KEKD, dulu kan KEKD ada 1.1, 1.2. Jadi kalau kita membuat RPP itu kita berpacu pada KE dan KD ini. Nah, kalau di kurikulum Merdeka dia CP namanya, yaitu capaian pembelajaran. Cuma berbeda ininya saja.
Cuma kalau di kurikulum Merdeka dia tidak pakai 1.1 atau 1.2, dia langsung ke misalkan anak sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada lagi 1.1 atau 1.2 seperti itu. Nah, yang dulu ada yang di kurikulum 13 ada silabus, nah sekarang namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau Prota dia tetap Prota, Prosem dia tetap Prosem, RPPM dia tetap RPPM, kita tetap membuat itu. Nah, kalau yang RPPH atau RPP itu sudah diganti namanya dengan modul ajar. Nah, kalau kami sudah memakai modul ajar, nah di modul ajar ini kita membuat tuh hanya satu modul ajar untuk 1 minggu. Jadi di satu modul ajar kita membuat tujuannya itu sudah terbagi untuk 6 hari kegiatan seperti itu. Lanjut Gun. Nah, jadi di sini ada 3 keunggulan kurikulum Merdeka, diantaranya lebih merdeka dan mendalam, fokus pada esensial. Yang esensial perlu sekali mendasar dan hakiki, dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fase pembelajaran menjadi lebih hidup, bermakna, lamban dan menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Kalau peserta didiknya itu tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memiliki mata pelajaran sesuai minat dan bakat aspirasinya. Guru mengajar sesuai tahapan capaian perkembangan peserta didik. Makanya itu sebelum kita di penerimaan peserta didik baru itu nanti kalau ada formulir, biasanya kan ada, kalau punya kami ada formulir pendaftaran. Nah nanti di situ boleh bunda-bunda tambah karakteristik peserta didik. Jadi di situ orang tua bisa membuat apakah anaknya ini aktif, apakah anaknya ini suka diam, tidak bisa berbicara. Nah dari situlah asesmen awal kita, asesmen diagnosis kita. Karena sebelum kita membuat kayak kegiatan MPOS, kita harus tahu seperti apa murid kita ini, seperti itu. Nah ketiga, sekolah. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakter satuan pendidik dan peserta didik. Nah, kalau kita membuat KOSP tadi, itu harus sesuai dengan karakter. Ramai sudah? Tika Pelita. Masuk ke intinya ya. Semuanya sudah masuk ke intinya. Karena intinya itu yang pertama itu sebagai pendidik selama ini apa yang bunda gunakan sebagai pedoman dalam merencanakan perjalanan belajar murid. Tentunya itu kan yang pasti kurikulum. Karena kita kan panduan kita itu kurikulum. Kalau kita tidak mempunyai kurikulum, berarti nanti apapun pembelajaran di sekolah kita itu pasti tidak terarah. Nah, yang kedua, menurut Bapak Ibu, apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Karena kurikulum itu kan sifatnya dinamis dan dia pasti berubah sesuai zamannya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya Bun, nanti silakan menyusul ya. Nah, jadi yang pertama kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu dalam mendalami konsep dalam menguatkan kompetensi. Yang kedua, berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Nah, karena sekarang itu sebenarnya bukan sekarang saja ya, sudah dari tahun-tahun kemarin kalau kita PAUD tidak boleh mengajarkan kalistung. Maksudnya yang tidak boleh mengajarkan kalistung itu secara langsung. Intinya yang seperti itu ya, ada
contoh ya, itu di sini cukup banyak literasi ya. Misalkan S-A-S-A, Y-A yang N-nya, nah tidak ada lagi di PAUD yang seperti itu. Intinya itu kita itu mengenalkan anak huruf A sampai Z. Intinya anak itu tahu huruf A sampai Z saja, dan setelah itu dia bisa menulis namanya. Namanya misalkan namanya Rina, dia tahu huruf R, I, N, A. Nah, nanti otomatis kalau anak sudah tahu seperti itu, sudah otomatis di SD nanti dia sudah bisa. Tinggal di SD saja yang mengasahnya lagi, yang menyambung huruf-hurufnya lagi, seperti itu. Nah, maka untuk itulah Kemendikbud mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran. Dan kita semua kan sudah punya Belajar ID, sudah punya akses untuk masuk PMN. Jadi bisa dikirim di bukti karya, nanti terlihat oleh Kemendikbud, biarpun kita bukan dari sekolah penggerak. Selanjutnya Bu. Nah, kurikulum operasional. Nah yang tadi, yang kurikulum operasional. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, setiap sekolah itu wajib memiliki KOSP. Ini juga pesan dari Bu Kabid kemarin untuk kami mensosialisasikan bahwa mungkin nanti ada Ibu Kabid suruh setiap satuan pendidikan itu mengumpulkan KOSP-nya masing-masing. Nah, yang dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Mungkin nanti akan saya kasih tahu yang punya kami ya. Nah, ada 3 kerangka dasar kurikulum. Yang pertama struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran tadi, nah, yang ketiga prinsip pembelajaran dan asesmen. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu yang pertama pembelajaran. Kegiatan utama yaitu intrakurikuler. Intrakurikuler ini maksudnya yang itu kegiatan kita yang hari-hari yang di dalam kelas